Yang kedua adalah akta pernyataan keputusan rapat tadi. Akta tadi yang kita sebutkan tadi adalah tidak boleh mengubah redaksionalnya sehuruf pun. Harus sama dengan apa yang mereka tulis, kita tuangkan dalam akta. Tidak boleh mengubah, mengimprovisasi, akta notulen rapat ini bahasanya, mohon maaf, kacau balau. Tidak sesuai dengan apa dari kebahasaan ya, bahasanya tidak ada titik koma misalnya. Kita maunya akta itu bahasa yang ada titik koma jelas dipahami. Tidak bisa kalau dengan akta PKR, maka apa yang mereka tulis itu kita tulis kembali. Makanya kita minta kepada mereka, PT itu tolong mana soft copy-nya, mana ya flash disk-nya, mana atau kirim ke email kita karena kita copy paste. Jadi itu memang harus kita copy paste, tidak diketik ulang. Karena kalau diketik ulang itu besar kemungkinan ada terjadi perubahan kesalahan nanti takutnya. Itu ya, jadi harus dipahami. 30 hari itu dihitung adalah sejak mereka rapat di bawah tangan itu, bukan akta PKR. Ini harus diingin paling sering kita tidak memahami itu. Dihitung tanggalnya adalah tanggal akta PKR, bukan. Mereka rapat kapan? Oh, dia rapat tanggal 20 tanggal 5 September. Ya itu tanggalnya 30 hari dihitung. Yaitu bukan pada saat hari ini dia datang ke kantor kita 14 September. Bukan 5 September hitungnya 30 hari. Jadi tidak boleh lewat kalau kita mohon. Bagaimana Pak? Andai dia rapatnya di bawah tangan itu pada tanggal 1 Agustus Pak. Kalau 1 Agustus artinya apa? Sudah lewat. Kalau datang ke kantor kita, notaris, ada dua yang harus kita lakukan. Tolak atau suruh rapat lagi. Suruh mereka rapat lagi, rapat ulang. Agenda sama. Tapi, nah ini ada tapinya. Ubah prosedur mekanismenya, teknisnya. Yaitu, Bapak boleh, kalau setuju Bapak mengadakan ulang rapat lagi, tapi rapatnya dibuat, disaksikan oleh saya notaris. Dulu dia di bawah tangan, kemudian diubah rapatnya dengan akta relas. Kenapa? Karena kalau dia disuruh ulang lagi rapat, mungkin saja dia merekayasa rapat itu, merekayasa tanda tangan. Oh ini sudah selesai Pak, kami sudah rapat lagi Pak. Kemarin Pak, ini Pak buktinya Pak. Dari mana kita tahu? Makanya saya katakan akta PKR itu akta yang sangat-sangat mudah dilakukan notaris, tetapi sangat-sangat sensitif, sangat-sangat gampang dan enak notaris digugat dan dituntut. Ya, dituntutnya di mana? Kalau notaris itu mengubah redaksional rapat di bawah tangan dengan akta PKR yang kita akan buat itu dengan bahasa kita yang ada di komputer kita, di laptop kita, dengan standar contoh akta yang kita miliki, kita sesuaikan, maka kita termasuk kategori melakukan tindakan pidana, yaitu membuat keterangan palsu pada akta autentik. 244, 242, 2446 KUHP yang lama ya. Jadi hati-hati ya. Jadi tidak tidak mudah ya. KPKR ini banyak notaris yang dipanggil, bahkan yang terlibat secara pidana, bahkan digugat. Jadi yang akta yang paling aman PT dalam perubahan PT ini ya berita acara. Ya, berita acara paling aman karena apa? Ini akta oleh notaris. Notaris yang punya gawe ini. Saya yang punya cerita ini. Ya, kemauan mereka itu mau kemauan tidak ada. Kita menyaksikan langsung apa yang mereka utarakan, mereka ucapkan, kita terangkan dalam rapat itu. Oh dia menyatakan begini, ya kita tulis. Oh begini. Oh dia berdebat gitu. Ya terjadi perdebatan. Mungkin isi perdebatan kita terangkan terjadi perdebatan sengit antara para pemegang saham mengenai suatu keputusan. Ya tidak jelaskan. Oh dia begini-begini. Kayak wartawan tidak begitu juga. Cuma bahasanya umum terjadi kilang sengketa. Kita terangkan dalam rapat itu. Maka kemudian mereka akhirnya sepakat memutuskan
isi putusan rapat itu sebagai berikut. Nah, itu bisa biasanya kan begitu.